Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika sebelumnya kita belajar tentang kesamaan matris, sekarang kita akan belajar tentang operasi matris. Jadi, operasi matris itu apa saja? Bisa tambah, bisa kurang, bisa kali, tapi nggak bisa bagi. Jadi, operasi matris ini kita bagi menjadi dua jenis, Pak. Oke, yang pertama bisa disebut sebagai penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua perkalian matris. Ada dua matris juga, ada yang skalar ataupun matrisnya langsung, jadi bisa matris kali matris. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu tentang penjumlahan dan pengurangan matris. Penjumlahan dan pengurangan dari matris. Oke, kita langsung coba ya. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini untuk penjumlahan dan pengurangan ada syarat matris, ada syaratnya punya ordo yang sama. Kalau ordonya nggak sama, tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Jadi kalau A-nya 2 kali 2 berarti B-nya juga harus. Contoh yang punya matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian matriks B sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian matriks C sama dengan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian matriks D sama dengan 5, 6, 7, 8. Sekarang saya mau tanya, kan katanya syarat penjumlahan dan pengurangan matriks ini memiliki ordo yang sama. Sekarang kita coba. Matriks A berapa ordonya? Jadi lihat ada baris 1, baris 2, atau kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti ini ada 2 baris kali 3 baris. Matriks B ada baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2. Berarti matriks B 2 kali. Matriks C sama ya, 2 kali 3. Matriks D 2 kali 2. Jadi yang bisa, sekarang saya mau tanya, apakah matriks A bisa ditambahkan matriks B? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ordonya tidak sama. Kalau matriks B ditambah matriks D, apakah bisa? Lihat matriks B ordonya 2 kali 2, matriksnya juga berarti ini bisa. Nah, ordonya sama. Oke. Kita coba jumlahkan gimana? Matriks B itu kan 1, 2, 3, 4. Ditambah D-nya 5, 6, 7, 8. Gimana menjumlahkannya? Jumlahkan setiap elemen yang sama. Ini B11, D11. Berarti sama dengan, pasti ordonya akan sama. Yang biru 1 tambah 5, kemudian 2 tambah 6, ini sama ini. Kemudian
3 sama 7, kemudian 4 sama 4 sama. Jadinya sama dengan 1 tambah 5, 6, 2 tambah 6, 8, 3 tambah 7, 10, 4 tambah 8. Ini matriks beta. Kalau dikurangkan gimana? Bisa nggak? Bisa. Kan ordernya sama. Jadi kalau misalkan kita mau cari B dikurangi D, bagaimana? Ya, tidak. Jadi 1, 2, 3, 4 dikurangi 5, 6, 7, 8. Ya, dikurangi. Nah, sekarang 1 kurang 5, 2 kurang 6, 3 kurang 7, 4 kurang 7. Jadi B dikurangi D adalah 1 kurang 5 minus 4, 2 kurang 6 minus 4, 3 kurang 7 minus 4, 4 kurang 8 minus 4. Nah, ini matriks B D. Paham ya? Ini untuk penjumlahan. Kalau pengurangan juga sudah. Nah, sekarang kita coba cari bagaimana cara untuk perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini ada sedikit trik yang saya kasih tahu. Ya. Oke, kita akan buat bagaimana tentang ini aja bisa kan? Kita cari bagaimana perkalian perkalian matriks ini dengan syarat biasa kalau disebut sebagai baris ke kolom. Syaratnya di sini perkalian matriks jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks B. Jadi kalau bisa kita buat rumus AM kali M kali B N kali O, hasilnya bisa jadi matriks C dengan hasil ordo M kali O. Hubungannya gimana? Nah, ini harus sama. Ini kolom A, ini baris B. Ininya harus sama. Sehingga hasilnya menjadi ini M di sini, kemudian ini O jadi di akhir. Nah, ini syarat untuk perkalian matriks. Kalau kita misalkan dalam suatu bentuk rumus, misal gini, misal matriks A punya A, B, C, D. Kemudian matriks B hanya jadinya misalkan E, F, G, H. Cek lagi, matriksnya berapa nih? 2. Matriks B juga 2. Jadi kalau kita mau matriks A dikalikan matriks B itu berarti gini kan jadinya A, B, C, D
dikalikan E, F, G, H. Perhitungannya gimana? Perhitungannya baskom, baris ke kolom. Jadi yang ini dikalikan kolom ini. Nanti yang ini dikalikan ke kolom ini. Gimana Pak? Oke, jadinya gini. Jadi A, di sini kan biru sama biru, berarti A dikalikan E ditambah B kalikan G. Terus gimana lagi? A kalikan F ditambah B kalikan H. Kemudian C kalikan E ditambah B kalikan G. Kemudian C kalikan F ditambah D kalikan H. Ada yang nggak gambar begini? Kita lihat di sini. Ada A, B, C, D. Di sini juga sama. A, B, C, D. Nah, bedanya kolom-kolomnya. Ini E, H, E, G, E, G, E, G. Ini F, H, F, H, F, H. Jadi rumusnya gini. Jadi baris kolom. Bisa juga nanti di sini. Baris lagi, kolom lagi. Kayak gini. Nanti juga sama lagi. Baris lagi. Ini kolom lagi. Nah, gitu ya. Tak bingung? Oh, boleh lah. Nah, misalkan sekarang saya punya A sama dengan 3, 4, 1, min 2. Kemudian B sama dengan berapa ya? 1, 3, min 4, 2, 1, 1. Kemudian C lah, kita cari. C sama dengan 1, 2, 1, min 1. 4, min 2. Pak, banyak. Nah, kita lihat identifikasi ordonya. Matriks A ada berapa baris? 1, 2. Berarti matriks A 2 kali 2. Matriks B ada berapa baris? 2 kali 3. Matriks C 3 kali 2. Sekarang saya mau tanya, apakah matriks A bisa dikalikan B? Kita lihat. A-nya 2 kali 2. B-nya 2 kali 3. Nah, ini ada sama ya. Berarti ini oke. Berarti bisa dikalikan. Jadi hasilnya nanti pasti akan jadi 2 kali 3. 2 kali 3. Betul tidak? Boleh kita coba. Jadi 3, 4, 1, minus 2. Dikali B-nya 1, 3, minus 4, 2, 1. Oke, kita coba kalikan sama dengan baris kolom. Berarti 3 kali 1 ditambah 4 kali 2. Yang bawahnya 1 kali 1 ditambah minus 2 kali 2. Ingat, 3, 4, 1, minus 2. Kemudian sudah begini. Ya. Oke, yang kanannya baris kolom, baris kolom, baris kolom.
Oke, nah sekarang berarti gimana? 3 kali 3 ditambah 4 kali 1. 1 kali 3 ditambah minus 2 kali 1. Lanjut, ini baru kolom 1, kolom 2, kolom 3. 3 kali negatif 4 ditambah 4 kali 1 kali negatif 4 ditambah negatif 2 kali 1. Kita lihat urutannya pasti bakal gini. 3, 4, 1, min 2. 3, 4, 1, min 2. 3, 4, 1, min 2. Sisanya yang kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya ini kan 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3, 1. 3, 1. 3, 1. Ini negatif 4, 1. Negatif 4, 1. Negatif 4, 1. Oke, kita coba jumlahkan. Operasikan sampai selesai. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Kemudian 1 dikurangi negatif 4. Jadi negatif 3. 9 tambah 4. 13. 3 dikurangi 2. 1. Negatif 12 tambah 4. Negatif 8. Kemudian negatif 4 dikurangi 2. Negatif. Sehingga matriks AB adalah, kita lihat ordonya, betul nggak? Ada baris 1, baris 2. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti AB 2 kali 3. Sama. Oke, itulah salah satu contoh dari perkalian. Apakah bisa kalau A kali C? Bisa nggak matriks A kali C? Kita lihat matriks A ordonya 2 kali 2. Matriks C ordonya berapa nih? Matriks C itu ordonya 3 kali 2. 3 kali 2. Apakah 2 ini sama? Ini 2, ini 3, berarti ini 3. Jadi A kali C ini. Apakah kalau B kali A bisa nggak? Kalau misalkan BA, B kalikan A, kan Pak tadi AB bisa, masa BA nggak bisa? Ya kita coba cek. Matriks B itu 2 kali 3, matriks A 2 kali 2. Lihat, ini nggak ketemu, ini beda, berarti dia tidak. Nah, dari sini kita harus belajar apa yang disebut sebagai sifat-sifat perkalian matriks. Sifat-sifat perkalian matriks. Apa saja sifat perkalian matriks? Ada 4 yang harus kita pelajari. Bahwa matriks A kalikan B tidak akan sama dengan matriks B kali C. Nah, terbukti ya, yang ini tidak bisa sama dengan ini. Kemudian, jika ada matriks A kali B, kemudian dikalikan C, maka dia bisa jadi gini, matriks A dikali B kali C. Jadi ini terserah, mau selesaikan yang ini dulu atau yang ini dulu, ini boleh. Kemudian jika kita punya matriks A dikalikan B ditambah C, ini boleh jadi A kali B ditambah A kali C. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis matriks. Jadi jika kita punya A dikalikan I itu identitas.
boleh hanya dengan I kali A sama dengan A. Ini ada 4 sifat matris. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oh maaf, bukan 4 sifat matris, sifat-sifat perkalian matris. Jadi ada 4 jenis sifat-sifat perkalian matris. Oke, itu saja untuk materi tentang operasi matriks. Di hari ini kita sudah bisa belajar tentang operasi matriks penjumlahan, pengurangan, dan juga. Sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum.